Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di on. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi nih di pelajaran pendidikan Pancasila bersama Ustazah, bersama Ibu. Nah, sebelumnya supaya pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Nah, silahkan nih ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya kelas 7 Ar-Ra'ub. Nikmah ya, ketua kelasnya ya? Oh, Alaika. Iya, Bu. Bisa dipimpin doa dulu. Coba, Nak, dipimpin doa dulu sebelum kita belajar. Alaika. Nak. Atau yang lain deh, nggak apa-apa deh. Saya, Bu. Ya, silakan Nikmah, silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih, Nak. Ya, jadi hari ini kita mau ngapain ya? Jelas, kita mau belajar. Nah, kita mau belajar apa ya? Nanti Ibu akan share screen. Silahkan diperhatikan, karena waktunya cuma 1 jam. Jadi semuanya harus fokus. Sekarang yang masih ngantuk, ada yang masih ngantuk? Oh, udah siang nih, udah mau makan siang. Boleh cuci muka dulu. Ibu kasih waktu 1 menit untuk refresh kembali. Atau kita yel-yel dulu ya, supaya kita nggak ngantuk, nggak lemes, biar semangat hari ini. Kalau Ibu bilang pendidikan Pancasila, silahkan kalian jawab, be a good citizen, sambil dikepalkan. Oke, siap? Ayo, semuanya suaranya di-on-kan. Pendidikan Pancasila, Be a good citizen. Terima kasih, Nak. Baik, hari ini adakah yang tidak hadir? Sepertinya ya. Alhamdulillah. Lengkap semua, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang, sudah terlihat semuanya ya? Kita akan belajar tentang menghargai lingkungan sekitar. Nah, ini gambar siapa nih kira-kira ini ya? Yang di depan ini. Gambarnya Bu Wulan, Bu. Hanya Wulan ya, sama Alaika ya, dulu waktu SD ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kita kemarin minggu lalu belajar apa ya? Coba siapa yang ingat? Iya betul. Minggu kemarin kita belajar tentang kebinekaan yang ada di Indonesia. Bisa kita ingat lagi kebinekaan itu seperti apa yang ada di Indonesia? Semboyan, Bu. Semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada apa lagi keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman suku, agama. Dari situ kita bisa tuh menghargai budaya kita. Kita bisa mengenal. Tetapi bukan hanya budayanya saja, kita juga harus bisa menghargai lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Coba kita ingat-ingat lagi nih, kira-kira kenapa kita harus menghargai lingkungan sekitar kita? Apa hubungannya dengan Pancasila? Coba Rizka, bisa tidak kamu menghubungkan apa ya, sila keberapa ya menghargai lingkungan itu? Ayo coba. Sila keberapa, atau ada yang bisa jawab deh? Yang mana yang bisa? Kenapa ya kita harus menghargai lingkungan, dan kira-kira apa ya hubungannya dengan Pancasila? Iya betul sekali, sila Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya nih, kalau kita tidak bisa adil terhadap sesama, gimana kira-kira? Kita akan berantem ya. Iya. Terjadi kerusuhan. Begitu juga kita harus menghargai lingkungan tempat tinggal kita. Coba Wulan, Ibu kasih pilihan. Kalau misalnya kamu dikasih rumah nih, semuanya kamu pilih rumah yang bersih lingkungannya, atau pilih tempat yang kumuh ditumpukan sampah. Kira-kira pengen tinggal di mana? Pengen rumah yang bersih, Bu. Oh iya, jelas kan. Biar sehat. Biar sehat. Supaya kita bisa menghargai lingkungan kita harus apa? Supaya kita nyaman di tempat tinggal kita, makanya kita harus menghargai lingkungan tempat tinggal kita. Jadi seperti itu. Kita akan mempelajarinya hari ini. Oke, selanjutnya.
Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat mengetahui lingkungan fisik dengan baik. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa mengenal lingkungan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat mengenal flora dan fauna di lingkungan tempat tinggal. Begitu, ini yang akan kita pelajari selama beberapa waktu ke depan. Jadi silahkan diperhatikan ya. Nah, yang akan kita lakukan nih ya, bentuk penilaiannya Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nanti di akhir pembelajarannya Ibu akan kasih 2 soal. Nah, soal itu untuk apa sih? Untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian paham ya dengan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua adalah keterampilan, karena nanti kalian akan diskusi dengan kelompok, dengan pasangan. Nah, yang terakhir adalah penilaian dalam bentuk sikap. Apakah kalian aktif, kemudian apakah kalian bisa bertanggung jawab, apakah kalian disiplin, dan lain-lain. Itu bentuk penilaiannya. Kemudian, aturan permainnya, kita menggunakan teknik think, pair, share. Coba, think itu apa coba? Think. Berpikir. Berpikir, betul. Pair apa pair? Apa ya? Apa ya pair ya? Pair itu apa ya? Berpasangan. Kemudian satu. share. Jelas, kita setelah berpikir, berpasangan, berdiskusi dengan kelompok, kita melakukan sharing pada teman-teman. Nah, aturannya yang pertama, masing-masing kalian mendapatkan LKPD yang harus dikerjakan secara individual selama 5 menit, termasuk proses berpikir kalian. Itu ya, nanti juga sudah ada modulnya, kalian silahkan dibaca. Kemudian yang kedua, kalian berpasangan dengan teman sebangku. Nah, untuk kelompoknya kan sudah Ibu bagi kemarin ya, minggu lalu sudah Ibu bagi, jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan. Itu didiskusikan selama 2 menit. Nah, setelah itu baru kalian menuju ke kelompok dan diskusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil menjawab selama 3 menit. Nah, yang terakhir adalah kalian dapat melakukan presentasi ke depan kelas. Waktunya masing-masing 1 menit. Oke, nah ini dia kelompoknya ya. Masing-masing yang pertama ada Nurul sama Nikmah, kelompok 2 Yeni sama Alaika, kelompok 3 Desi dan Tisna, dan seterusnya. Silakan, sudah menyesuaikan ya nak ya? Ya, Ibu kasih waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompok atau pasangannya. Silakan. Ibu. Marita. Ya, silakan dicari. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, Ibu akan kasih sedikit materi, sedikit aja. Nanti kalian belajar sendiri. Biasanya nih, kalau misalnya Ibu yang suka banyak yang ngomong, nanti kalian jadi ngantuk. Tapi kalau temennya yang menjelaskan, biasanya kalian semangat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ah, kira-kira gambar apa ya? Taman. Coba Nur Rizky. Taman, Bu. Taman, Bu. Taman nih, taman apa ya? Taman edukasi kayaknya itu. Taman edukasi. Taman edukasi Lupatmo ya. Rumahnya di sekitar sini ada nggak ya? Di Kalen Edukasi Lupatmo. Atau ada yang pernah tahu nih dari internet? Atau kalau kalian sudah baca, sudah belajar nih, harusnya kalian sudah belajar. Di buku itu ada loh, ada ceritanya. Kalen Edukasi Lupatmo itu apa sih ya? Ada yang tahu coba? Iya, betul sekali ya. Kalen Edukasi Lupatmo itu kan awalnya sebuah perumahan yang kumuh ya. Jadi ada kalinya, kali itu bahasa Indonesianya apa ya? Sungainya kecil gitu kan. Kemudian kumuh, banyak orang-orang yang membuang sampah di situ. Akhirnya apa? Kalinya itu tersumbat dan menimbulkan bau yang menyengat. Tapi karena masyarakat di sekitar itu pemuda punya inisiatif untuk merubahnya, mereka berdiskusi untuk membuat pertama-tama tuh hanya buat saringan nih, untuk apa ya, supaya sampahnya itu tidak tercemar dan akhirnya lama-kelamaan dikembangkan menjadi sebuah taman edukasi. Nah, dari sini kita sudah melihat bentuk menghargai lingkungan sekitar. Yang tadinya nih perumahannya itu kumuh, tempatnya itu kumuh banget, kemudian mereka bersihkan, mereka rawat, bahkan mereka jadikan sebuah tempat. Sebenarnya apa?
ya bisa menjadi sebuah tempat untuk rekreasi, edukasi, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh bentuk menghargai lingkungan sekitar kita. Menghargai lingkungan sekitar kita itu juga kita harus bisa mengenal lingkungan fisiknya, lingkungan sosialnya, dan yang terakhir adalah flora dan faunanya. Seperti apa ya kira-kira ya? Nah, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit dan silahkan kalian membuka LKPD. Linknya sudah ada ya, sudah Ibu share di grup. Oh, silahkan dibuka, semuanya wajib membuka. Tidak ada yang diem saja, tidak ada yang tidur. Ya, oke? Siap, Kalian Bu. bisa membuka modulnya dan mulai mengerjakan LKPD-nya. Itu bisa langsung kalian ketik kok di sini. Ya, saya Ibu berikan contoh LKPD yang ada. Sudah bisa dibuka semua? Sudah, Bu. Sudah. Modulnya juga sudah bisa dibaca ya. Silahkan kamu Sudah, Bu. kerjakan dulu secara individual. Nah, selama 5 menit ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, silahkan. Boleh kalian baca dulu, kemudian kalian kerjakan, dituangkan ke dalam sebuah LKPD. Kalau ada yang bingung, boleh tanya. Silakan, kalau ada yang masih merasa kebingungan, boleh langsung tanya. Kalau nggak mau tanya sama ibu langsung, boleh tanya sama temennya. Boleh. Ibu mau tanya, Ya? Bu, Gimana? lingkungan Rizka? fisik tuh, lingkungan fisik Iya, lingkungan fisik gimana tuh? seperti apa contohnya, Bu? Ah, berarti belum buka modulnya ya? Bu, Belum ya? Coba sekarang dibuka dulu, dibaca dulu. Kalau sudah, kalau misalkan memang belum paham, baru nanti Ibu bantu. Teman-teman juga bisa bantu. Silakan boleh dibaca dulu. Lingkungan fisik itu seperti apa ya? Lingkungan sosial itu seperti apa ya? Dan flora dan fauna itu seperti apa? Nanti kalau masih kebingungan, nah baru kita diskusikan bersama-sama. Kita nanti saling sharing, tapi nanti sekarang kan masih think dulu, masih 5 menit untuk belajar individual. Ayo, jangan ada yang ngantuk ya, karena ini udah jam makan siang nih kayaknya nih. Boleh minum-minum boleh, sambil minum boleh, nggak apa-apa lah. Daripada nanti malah Bu Ani, dalam. nanti LKPD-nya itu bisa langsung kalian ketik loh di situ. Oke, baru 1 menit, 2 menit berjalan. Matiin dong itu kipasnya. Dimatikan dah. Matikan dah apa-apa. Nih contoh LKPD-nya. Aku sing kelengarnya. Cepetan ya, Bu. Ini untuk modulnya nih. Bisa kalian lihat ya. Kalau tidak bisa membuka dari situ, ini Ibu bukakan dari sini nih. Silahkan dibaca dulu. Kalian pahami dan udah, Bu. udah. Wah, luar biasa nih Sari Aku nih. udah. Baru 2 menit sudah selesai. Mantap sekali. Baca cepat, Bu. Set. Wih, keren. Nanti ya, tunggu teman-teman yang lain ya. Siap, Bu. Sudah semua ini kayaknya nih ya. Ya, sudah dituangkan ke dalam LKPD. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Tunggu teman-temannya. Coba tadi Seri pasangannya sama siapa? Saya sama siapa ya, Bu? Kebetulan Apa ya tadi ya? jomblo, Bu. Jomblo. Enggak, Bu. Ya, Saya nanti sama kita Wulan, ingat. Bu. Oh, sama Wulan. Oh, udah selesai ya? Berarti boleh deh Wulan Udah. sama Seri sekarang mendiskusikan jawaban terbaik dari LKPD yang kalian kerjakan masing-masing. Setelah itu baru Baik, kalian Bu. presentasikan ke depan kelas. Baik, Kan Bu. boleh Ibu kasih waktu banyak nih kalau untuk Seri sama Wulan karena sudah selesai duluan. Yang lain gimana nih? Apakah ada yang kebingungan? Kayaknya ini lagi serius ngerjain ini Nurizki nih ya. Ini ada lingkungan fisik, ada flora dan fauna, serta lingkungan sosial.
Waktunya berjalan 3 menit. Masih ada 2 menit lagi untuk mengerjakan LKPD secara individual. Silakan kalau yang masih kebingungan, boleh tanya sama Seri atau Wulan. Ya, kita kan saling berbagi, tidak apa-apa. Biasanya kalau yang menjelaskan temannya itu kalian cepat nangkepnya. Kan gitu. Boleh kok kalian menuangkan ke dalam LKPD menggunakan bahasa kalian sendiri. Itu malah mudah dipahami oleh kalian. Tapi kalian juga harus bisa memilih bahasa-bahasa yang baik itu seperti apa. Gitu ya, anak ya? Ya, Bu. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, silahkan. Cukup. Waktu mengerjakan secara individual sudah selesai. Sekarang silahkan kalian mulai berpasangan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan jawaban terbaik yang kalian dapatkan. Oke ya? Silahkan boleh dimulai dari sekarang. Coba, Rizka tadi pasangannya sama siapa ya? Hanya sama Risna, Bu. Rizna ya, sama Rizna ya? Tapi Risnanya masih keluar, Oh, masih masih izin ke ke kamar kamar mandi. Iya, boleh deh, langsung dilanjutkan dulu. Coba Desi tadi sama siapa, Nak? Sama Risna, Bu. Sama Rizna. Oh, kok pasangannya sama? Oh iya, kembar, Bu. Oh, kembar. Oke, kalau Nuriski sama siapa tadi, Nak? Oh, lagi serius nih kayaknya, sepertinya lagi serius. Kalau Alaika, Pak Alaika tadi sama siapa pasangannya? Kak Yeni, Bu. Oh, sama Yeni. Coba dari modul yang sudah dipelajari tadi, sudah dibaca tadi, kira-kira apakah ada yang mengalami kesulitan? Silahkan boleh diskusikan dengan temannya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kayaknya semuanya sudah selesai ya ini ya, sepertinya ya. Setelah ini berarti semuanya siap presentasi secara berpasangan. Ingat ya, nanti Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan juga setelah ini. Jadi sebelum kita mengakhiri kalian mengerjakan 2 soal esai. Selain itu juga ada nilai keterampilan dan nilai sikap kalian. Jadi sekarang nih yang nggak diskusi nih Ibu lihat nih, berarti nanti nilainya kecil. Atau yang tidur nih, atau tadi yang ke kamar mandi nggak balik-balik nih. Aduh, kemana ini? Coba Ibu mau tanya sama Risna. Tadi Risna sudah dapat jawaban belum tentang lingkungan fisik? Bu, saya pasangannya, Bu. Risnanya lagi ke kamar mandi. Oh, ya. Udah dapat, Bu. Sudah dapat ya? Udah. Oh, alhamdulillah. Nanti siap berarti ya untuk presentasi ya.
Siap, Bu. Oke, siap. Nah, nanti selama presentasi kalian boleh langsung menanggapi, kalian boleh langsung bertanya kepada temannya yang melaksanakan presentasi gitu. Atau ada yang kurang sesuai, atau ada yang tidak pas, silahkan boleh ditanggapi. Mati gitu. Gimana? Oke, cukup ya. Selesai semuanya ya? Udah, Bu, udah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tadi kita sudah membaca, ya kan ya? Selama Iya, Bu. 5 menit, kemudian kita sudah menuangkan ke dalam sebuah LKPD. Setelah itu kita akan sharing bersama teman-temannya, mulai dari lingkungan fisik, lingkungan apa tadi? Flora, Fauna dan Sosial. ya. Baik, kira-kira siapa yang mau duluan ya? Saya Siapa nih yang mau saya, Bu. duluan? Kelompok saya ya, Bu. Oh, tadi seri ya, silahkan Iya, boleh Bu. langsung share screen deh. Oh, oke, Bu. Ya, yang lainnya tolong diperhatikan bersama pasangannya ya. Pasangan kelompok maksudnya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ah, sudah terlihat. Iya. Bagus sekali. Baiklah, izin mempresentasikan hasil pasangan dari kelompok 2, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan fisik? Jelaskan. Jadi, lingkungan fisik yang mudah diperhatikan itu adalah yang menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut, biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir, sedangkan wilayah daratan yang dimaksud adalah daerah yang agak jauh dari laut. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan sosial? Jadi lingkungan sosial itu terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu, serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada masyarakat yang tidak menganut adat khusus, kegiatan bersama masyarakat yang ini bukan berupa adat, melainkan kegiatan bersama lainnya. Kemudian yang terakhir, flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar. Ini di lingkungan sekitar saya ya, Bu. Ini yang saya temui ada kucing, kambing, ayam, sapi, kelinci, burung, cacing, tikus, bebek, dan lain-lain. Sedangkan untuk floranya ada pohon duku, pohon sirsak, pohon pepaya, pohon jambu, jagung, pohon manggis, pohon kelapa, dan pohon pisang. Seperti itu, Bu, hasil diskusi saya bersama pasangan. Luar biasa sekali, Seri. Dan siapa tadi, Nak? Sama Wulan, Bu. Sama Wulan. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Jangan coba di share screen ulang, coba. Iya, baik, Jangan Bu. di stop dulu, nanti kita akan bahas dulu. Nah, siapa nih kira-kira yang mau menanggapi kelompok lain nih dari presentasi oleh Seri dan Wulan? Kira-kira sudah bisa dipahami belum ya? Apa sih itu lingkungan fisik? Bagaimana cara menghargai lingkungan fisik kita? Coba, ayo. Siapa nih? Ayo, siapa? Waduh, ini sepertinya malu-malu nih. Ya, Ibu baca ulang ya. Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Coba sekarang tanya, kalian ini tinggalnya di lingkungan fisik yang mana nih rata-rata nih? Pesisir kah atau daratan kah? Daratan, Bu. Daratan ya. Kalau misalkan kita ini tinggal di dekat kali, namanya pesisir atau daratan? Daratan. Daratan. Iya, kenapa kita disebut daratan, Bu? Karena tanah berpasir. Iya, kalau pesisir tadi gimana ya? Kalau pesisir itu kan yang dekat dengan laut, Bu. Laut. Ya. Kemudian kalau yang daratan? Agak jauh dari laut. Agak jauh dari laut. Nah, ternyata dari lingkungan fisik itu, kira-kira kita bisa nggak ya menghargai lingkungan fisik kita? Misalnya nih, ciri-ciri lingkungan fisik kita itu dekat dengan air terjun. Kira-kira dengan air terjun tersebut bisa kita jadikan sebagai apa?
Destinasi wisata, Bu. Ya, destinasi wisata. Kemudian coba deh kalian deh yang rumahnya dekat dengan apa ya kira-kira ya? Coba kalau Risna nih, rumahnya itu kalau di lingkungan fisiknya seperti apa? Lingkungan apa saya di daratan Ibu, jadi Iya, di daratan. dekat jalan raya, dekat Ke sawah-sawah. jalan raya. Kira-kira dari situ apa yang bisa dikembangkan? Dari apa Bu? Maksudnya? Dari lingkungan fisik yang ada di sekeliling tempat tinggal Risna. Oh ini Bu, kalau di dekat sawah nanti untuk kayak pertanian kayak gitu Bu, untuk Oh nanam. gitu, berarti di dekat sawah ya? Iya Bu. Iya, jadi bisa untuk apa nih kira-kira? Untuk ini Bu, untuk pertanian seperti itu mungkin. Untuk pertanian, betul sekali. Lanjut, sekarang yang kedua. Yang kedua, selanjutnya Seri minta tolong. Oke, apa yang kalian ketahui tentang lingkungan sosial? Nah, lingkungan sosial seperti apa nih kira-kira nih? Coba Desi, coba. Lingkungan sosial, Bu ya. Lingkungan sosial itu terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Jadi ada masyarakat yang kuat mengikuti adat tertentu serta memiliki tokoh yang kuat pula. Ada juga masyarakat yang tidak menganut adat khusus. Jadi kegiatan bersama masyarakat bukan berupa adat melainkan kegiatan bersama lainnya, gitu Bu. Betul sekali. Good job. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir bisa di ke bawah. Ya, oke. Apa yang kalian ketahui tentang flora dan fauna di sekitar kita? Coba, Seri. Ada apa dengan kucing, kambing, ayam, sapi, kelinci, burung, dan lain-lain nih kira-kira nih? Ya, itu yang sering saya temui Bu di lingkungan sekitar. Sering kamu temui di lingkungan sekitar. Kemudian manfaatnya apa nih kira-kira? Gimana cara kita menghargai flora dan fauna kita? Dengan cara apa ya? Bantuin Ulan. Ulan bantuin Bu. Ulan. Perawatnya, Bu. Perawatnya bisa. Mungkin di sini ada yang punya kucing yang banyak tuh ya. Saya punya Kucing-jenis. kucing, Bu. Nah, tuh Wulan tuh punya kucing. Tuh kucing jenis apa tuh di rumah? Kucing Jawa. Kucing Jawa. Kemudian ada kambing nggak di rumah? Nggak punya, Bu, tapi tetangga yang Oh, punya. tetangga ada yang punya kan? Iya, Ya. banyak nggak kambingnya? Ada 5 kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa untuk ternak kan seperti itu. Begitu juga dengan ayam, sapi, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Ini tidak ada yang menanggapi nih untuk kelompoknya Seri dan Wulan. Cukup ya? Cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya boleh tunjuk kelompok selanjutnya. Mau ditunjuk atau mau menunjuk atau ada yang sudah siap? Ayo siapa yang selanjutnya? Kan kita ada 5 kelompok ya tadi ya. Baru 1 nih, baru 1 tinggal 4 lagi. Siapa kira-kira? Nuriski sudah siap? Belum, Bu. Ini tadi habis dari belakang. Oh, dari belakang. Coba Desi, sudah siap belum? Belum selesai, Bu. Selesai, nggak apa-apa. Coba Nggak kita apa-apa, Bu, presentasikan ya. yang sudah dulu. Ya, nggak Iya. apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama. Saya langsung bacakan aja ke depan, Bu ya. Oke, boleh. Yang lain Lingkungan diperhatikan fisik, ya. Lingkungan fisik itu adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang tidak bernyawa, misalnya air, udara, angin gitu. Terus kalau lingkungan sosial ini adalah individu atau kelompok lain yang berada di sekitar kehidupan masyarakat, seperti teman-teman, tetangga. Terus kalau lingkungan flora sama faunanya belum, Bu. Flora faunanya belum ya? Bu. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Aduh, ini sepertinya kayaknya udah ngantuk semua ini ya. Iya, berarti sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa nih? Bu, izin ke kamar mandi.
Iya, boleh. Silakan, Nak. Marita sudah siap? Atau siapa dulu nih, Nikmah? Apakah sudah siap? Oh, maaf, Bu. Rizka sudah siap? Ini baru 2 kelompok yang maju. Atau jangan-jangan kalian belum selesai ya? Bu, tadi Ya? isi di LKPD-nya nggak bisa diklik, jadi saya tulis di buku, Bu. Oke, boleh. Boleh Silahkan, ya. boleh disampaikan ke depan kelas. Jadi di sini saya menambahkan dari Ya. Mbak Desi, kalau lingkungan flora dan fauna itu ada di daerah terdekat kita, Bu. Ada perkebunan, ada sawah, ada taman, ada cemara. Kemudian di situ juga ada hewan seperti kupu-kupu. Itu, Bu, sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Luar biasa, Rizka. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, tinggal 2 kelompok lagi nih yang belum maju. Oke, karena waktunya memang sudah sedikit, hampir selesai, jadi kita bisa bahas bersama-sama ya. Dari tadi kita membahas tentang lingkungan fisik. Gimana sih sebenarnya lingkungan fisik itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman bahwa lingkungan fisik itu yang yang menyangkut kawasan di sekitar kita. Bisa itu daerah pesisir ataupun sebuah daratan. Kemudian di beberapa daerah juga punya lingkungan fisik yang berbeda-beda, dan kita sebagai pemuda atau sebagai warga negara Indonesia bisa memanfaatkannya dengan cara apa? Banyak sekali, dengan cara salah satunya menghargai lingkungan tersebut. Bisa kita angkat menjadi sebuah tempat edukasi, kemudian tempat wisata, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari masing-masing daerah tempat kita tinggal. Nah, selanjutnya ada lingkungan sosial. Ternyata lingkungan sosial itu bukan kegiatan adat, tapi kegiatan masyarakat yang gimana tadi? Yang sering dilakukan secara bersama-sama. Misalnya kalau di Jogja itu ada taman edukasi. Nah, kalau di Lampung mungkin ada payungi dan lain-lain. Yang tadinya lingkungannya itu enggak bagus, lingkungannya itu misalkan tercemar, kita bisa angkat, kita bisa kembangkan menjadi tempat yang bisa bermanfaat. Itu juga salah satu bentuk menghargai lingkungan sekitar. Nah, setelah itu lingkungan flora dan fauna itu seperti apa? Nah, untuk lingkungan flora dan fauna, kita juga bisa melihat kira-kira nih, di sekitar tempat tinggal kita nih, yang paling banyak floranya seperti apa? Ada apa? Ya, kalau di Lampung nih, di sini ada pohon pisangnya banyak. Nah, dari pohon pisang itu kira-kira kita bisa memanfaatkan menjadi apa ya? Bisa menjadi keripik pisang, bisa menjadi makanan-makanan tradisional dan lain sebagainya. Misalnya tadi kalau di Malang, ada apel misalnya, bisa menjadi sebuah keripik apel, kemudian atau ada asinan dan lain-lain. Begitu juga dengan faunanya, hewan yang ada di sekeliling kita. Misalnya banyak kambing, bisa kita mengembangkan berternak kambing, bisa juga ayam, ataupun hewan-hewan yang langka misalnya. Biasanya kalau di daerah-daerah timur ya, seperti itu. Nah, dari situ apakah kalian bisa melakukannya kira-kira nih? Sekarang nih, kalian masih duduk di SMP, apakah yang harus kalian lakukan untuk menghargai semuanya itu? Coba Ibu mau tanya. Ada? Mungkin dengan cara Ya? melestarikannya, Bu, melestarikan. Melestarikannya, betul sekali. Dan contoh sederhananya, kita tidak boleh Membuang sampah, merusak. Kita tidak boleh sampah sembarangan. lingkungan, membuang sampah sembarangan, karena semua itu mengakibatkan apa? Banjir. Iya, bisa mengakibatkan banjir dan banyak hal yang negatif yang bisa ditimbulkan dari kita tidak tertib dan kita tidak bisa menghargai lingkungan sekitar kita. Nah, ternyata selain kita harus menghargai sesama manusia, kita menghargai budaya, kita juga harus menghargai lingkungan sekitar kita agar kehidupan kita itu
seimbang, tentram, damai, dan bisa hidup bahagia. Oke, bagus sekali, luar biasa. Nanti untuk kelompok yang lain yang belum maju, Ibu akan tagih nih untuk minggu depan. Nah, sekarang di 5 menit terakhir ini, Ibu akan bagikan soal, ya, soal uraian. Ada 2 soal uraian, silahkan nanti bisa kalian jawab di kertas 1 lembar dan langsung dikumpulkan. Tidak boleh diskusi. Itu menjawabnya sesuai dengan kemampuan yang kalian pahami pada materi pertemuan kali ini. Siap, Bu. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Oke, kita yel dulu deh sebelum mengerjakan soal deh. Atau ada yang mau ditanyakan? Lupa Ibu sampean. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Cukup, Bu, jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. jelas, Bu. Berarti kita bisa masuk ke materi berikutnya ya nanti ya. Silakan kalian boleh kerjakan soal yang ada di sini di kertas 1 lembar ya. Di kertas 1 lembar, jangan lupa diberi nama dan kelas. Kelasnya kelas 7. Ada 2 soal. Bagaimana cara kalian menghargai lingkungan sekitar? Jelaskan dan coba perhatikan tempat tinggal kalian di lingkungan fisik yang mana. Apa yang paling menarik dari lingkungan fisik tersebut? Silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sambil mengerjakan, kalau misalkan kalian mau tanya sama Ibu, silakan boleh. Oke, selesai ya? Selesai, Bu. Silakan boleh ketua kelas bantu dikumpulkan ke depan. Siap, Bu. Lengkap semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah melewati pembelajaran dan ini nih yang sudah Ibu terima hasil dari kalian mengerjakan LKPD dan soal esai. Itu menjadi bahan untuk minggu depan, apakah kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau belum. Nah, sampai sini kira-kira adakah yang mau menyimpulkan lagi supaya kita lebih mengingat lagi? Masih ada waktu beberapa menit. Ayo. Tadi kayaknya yang mau berbicara. Saya ya, Bu, coba, Bu. Boleh, Seri. Ya, jadi intinya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, temanya itu kita kan mempelajari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kita itu ada beberapa macam, seperti ada lingkungan fisik, kemudian ada lingkungan flora dan fauna, dan juga ada lingkungan sosial. Seperti itu, Bu. Betul. Mantap, betul sekali. Luar biasa. Plus ya, Bu. Siap. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, Rizka silakan. Jadi kita sebagai warga negara, kita harus melestarikan, merawat, dan menjaga lingkungan sekitar kita. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya. Alhamdulillah, berarti semuanya ini sudah paham dan ya sudah bisa memahami apa yang kita diskusikan bersama-sama. Walaupun tadi memang beberapa ada yang belum maju, tapi insya Allah semuanya sudah dapat dipahami. Nah, kita minggu depan akan belajar tentang apa ya? Coba dibuka bukunya. Iya, kita minggu depan akan melanjutkan materi. Kalau sekarang nih belajar tentang lingkungan, kalau besok kita akan belajar menghargai budaya lokal. Dari makanan tradisional, kemudian minuman tradisional, jajanan tradisional, dan lain-lain, serta permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi cukup sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, dan kita bisa melanjutkan pembelajaran, kita bisa bertemu lagi untuk minggu depan. Sekian dari Ibu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup ya? Berarti bisa Ibu akhiri ya. Cukup, Bu. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Ya, Bu, saya yang mimpin, Bu. Ya, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa.
agar ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sudah aktif, semuanya sudah presentasi. Kita yel-yel dulu ya sebelum penutupan. Pendidikan Pancasila Membentuk good citizen. Be a good citizen. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.